ada apa namanya, ada tawaran gitu ya. Oke, kalau Muhammad menghendaki kami untuk sholat ya, sebagaimana ajaran agamanya, kami akan sholat gitu. Kalau Muhammad menghendaki kami untuk menyembah Tuhannya, yaitu Allah, kami akan menyembah Tuhannya begitu. Tapi jangan larang kami ya. Nah ini ya, ada satu titik poin di sini, makanya kenapa amar ma'ruf itu nggak bisa berdiri sendiri ya. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar, itu satu kesatuan gitu ya, nggak bisa dipisahkan. Tapi jangan halang-halangi kami untuk ya beribadah kepada Tuhan-Tuhan kami gitu. Jadi mereka ingin mensekutukan Allah begitu. Nah, kemudian hal ini disampaikan oleh Abu Thalib kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jawaban Rasulullah apa? Sungguh paman, seandainya mereka meletakkan apa namanya, matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, sungguh aku tidak akan berhenti ya sampai Allah memberikan aku kemenangan atas urusan ini atau aku binasa karenanya. Gitu. Artinya apa? Ya Rasulullah SAW ini tidak menghendaki berhenti berdakwah, ya, kecuali Allah memberikan kemenangan atas dakwah ini atau Rasulullah mati karena dakwah ini. Nah, inilah satu apa namanya, satu sifat yang harus kita pegang teguh hari ini, ya, di mana memegang kebajikan itu sangat berat, gitu kan. Jangankan untuk nahi mungkar, begitu ya. Contoh kemarin beberapa waktu yang lalu di mana namanya Malioboro di Yogyakarta itu ada sebuah lembaga ya, Badan Wakaf Al-Quran itu menyelenggarakan membaca Quran di sepanjang jalan Malioboro gitu kan. Nah, kemudian ya kaum muslimin muslimah itu rame-rame baca Quran di tempat umum ya, di tempat duduk yang ada di Malioboro itu. Kemudian dicibir gitu, dinyinyirin, apa sih gunanya masjid, apa gunanya musola, ngapain harus pamer baca Quran di tengah jalan, kita itu umat apa namanya mayoritas, ngapain harus dipamer-pamerin segala macam dan lain sebagainya begitu. Ya, itulah begitu, hanya membaca Quran di tempat umum kemudian itu menjadi satu uh, nyinyiran begitu. Itu menjadi satu aktivitas yang kemudian dicela begitu. Nah, apalagi kemudian kita menyerukan hal yang lebih besar daripada itu begitu. Nah, tentu saja ini adalah sebuah tantangan. Maka ketika kita telah memilih sebuah jalan untuk menjadi orang yang menolong agamanya, agama Allah Subhanahu wa taala ya, itu konsekuensinya jelas gitu kan. Apa konsekuensinya? Dalam surah Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum gitu. Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meninggikan kedudukanmu gitu. Nah, apa syaratnya Allah itu menolong kita? Apa syaratnya Allah meninggikan derajat kita? Ya, kita tolong agama Allah lebih dahulu gitu. Jadi kalau kita tanya mana buktinya, ya seperti halnya kalau kita dulu ya lagi sekolah, mungkin di sini ada yang masih sekolah enggak? Pada saat kita sekolah, kemudian orang tua kita menjanjikan sesuatu gitu. Ayo adik atau kakak gitu ya, sekolah yang baik, sekolah yang pandai, belajar yang baik, hafal juz, akan Abi atau Umi belikan sepeda goes baru gitu ya, sepeda pancal baru misalnya gitu. Pasti akan bertanya-tanya si anak ini, atau mungkin kita dulu pernah bertanya-tanya, mana hadiahnya, mana buktinya nanti kita akan dibelikan sepeda baru gitu ya. Syaratnya apa? Ya syaratnya hafal dulu satu juz gitu. Begitu hafal satu juz, ketika dapat, nah pada saat itulah ya kita memperoleh hasil atau upaya kita menghafalkan satu juz itu tadi. Nah, itu tadi kan menjanjikan. Nah, ini yang menjanjikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menolong, nanti kawan kan bisa apa dalam di buku-buku sirah gitu. Di buku-buku sirah nabawiyah maupun sejarah, buku-buku sejarah begitu. Nah, itu banyak sekali kisah-kisah orang yang menolong agama Allah, walaupun pada saat prosesnya itu benar-benar Allah memberikan ujian yang luar biasa, gitu ya, baik itu dari penguasa, dari hartanya, dari kedudukannya, ya, dari orang-orang sekitarnya, dari keluarganya,
anak istrinya, itu ujian yang memang Allah berikan kepada kita gitu. Karena memang Allah itu kan apa namanya, berjanji atau menantang kita gitu ya. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sementara belum datang ujian sebagaimana orang-orang sebagaimana ujian-ujian yang telah diberikan kepada orang-orang yang terdahulu gitu ya, atau orang-orang yang mendahuluimu. Nah, tentu saja uh, kita nggak bisa berharap wahari menjadi orang yang mengemban risalah Islam ini menjadi sesuatu yang mudah. Enggak. Gitu. Kalau kita berdakwah kemudian dakwahnya itu gampang, berarti ada dua kemungkinan, gitu kan? Dakwah itu nggak bisa dirasakan oleh masyarakat, atau yang kedua, ya kita nggak serius dalam berdakwah. Kenapa? Karena jelas di hadapan kita itu adalah ada kemungkaran, gitu. Kemudian kita sampaikan dakwah, pasti di situ terjadi konflik, itu pasti, gitu ya. Kayak begini deh, ini udah pada vaksin nih ya, insya Allah. Kemarin sebelum apa beberapa waktu yang lalu itu saya dikasih booster untuk syarat perjalanan waktu itu, suntik booster, kemudian apa namanya, badan saya kerasa nggak enak begitu karena ya imun itu pasti akan melawan apa namanya, melawan vaksin yang masuk ya, melawan kuman yang tadi dilemahkan itu kemudian membentuk sebuah antibodi. Nah, dakwah itu juga gitu. Ketika ada kemungkaran kemudian kita dakwah, di situ akan muncul sebuah konflik ya, konflik perang pemikiran ya, diskusi, kemudian apa namanya, ya jidal gitu ya, diskusi, perdebatan dan lain sebagainya sampai nanti muncul sebuah penerimaan atau penolakan begitu. Nah, penerimaan atau penolakan ini itu sesungguhnya bukan urusan kita. Kenapa? Karena urusan penerimaan dan penolakan itu adalah hak prerogatif Allah. Allah lah yang membolak-balikan hati. Makanya kan kita berdoa itu ya, sabit qulubana ala dinik gitu kan. Doa kita itu kan mencondongkan hati kita, kita berdoa agar Allah mencondongkan hati kita kepada agamanya gitu. Nah, tentu saja ya kita kepengen dong ya sampai wafat nanti, sampai kita meninggal nanti kita tetap berada di jalan penolong agama Allah gitu. Nah, kita nggak mau yang lain tentu saja gitu. Artinya kita nggak mau dicondongkan menjadi orang-orang yang memusuhi agama Allah gitu. Nah, itu satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa yang pertama, tugas kita hanyalah menyampaikan, kemudian Allah lah yang nanti akan membuat orang tersebut menerima atau tidak gitu ya. Tapi di sini benar-benar ya, sekali lagi ya, kalau kita kembali di awal tadi, jangan sampai apa yang kita lakukan, aktivitas yang kita kerjakan tidak berlandaskan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin ya ini sangat mungkin gitu ya. Mungkin kalau dulu zaman-zaman saya awal mengenal apa kajian-kajian Islam, mengenal dunia dakwah sekitar tahun 2005 ya, waktu itu kalau 2005, 2002 waktu saya masuk SMA kelas 1, kemudian mempelajari Islam ya, sekelas anak SMA itu bisa menerima gitu, bisa menerima, dan ada yang menolak gitu. Kenapa? Karena mereka sudah balik kan, udah akhir balik, udah bisa berpikir. Nah, pada saat itu ada muncul pertanyaan, loh kalau begitu kan kalau Allah nggak memberikan hidayah pada seseorang, nggak membolak-balikkan hatinya untuk condong kepada agama Allah, itu berarti Allah jahat dong. Nah, pikiran-pikiran itu ada begitu di kalangan kami begitu ya. Ya memang benar begitu, ada begitu, dan itu memang terjadi, nggak bisa kita pungkiri bahwasannya tidak semua orang bisa menerima dakwah gitu ya. Nah, sementara apa namanya, kerabat-kerabat Rasulullah SAW aja pada saat itu tidak semuanya bisa menerima dakwah Nabi gitu kan, termasuk salah satu kerabatnya yaitu Abu Lahab, kemudian dijadikan atau diabadikan oleh Allah dalam sebuah surat di dalam Al-Quran gitu. Nah, gitu ya. Jadi memang landasan ketakwaan ini memang betul-betul harus kita pegang. Kemudian kita husnudzan sama Allah gitu. Ketika kita sudah menyampaikan, udah tugas kita menyampaikan. Urusan orang lain berubah atau tidak, mau menerima Islam atau tidak, itu adalah urusan Allah. Kita serahkan semuanya sama Allah, tawakal sama Allah ya. Dan tentu saja hal ini menjadi satu kebiasaan yang harusnya baik begitu. Artinya apa? Kita berpikir baik gitu ya. Kalau kita berpikir baik, insya Allah Allah akan memberikan yang
baik juga. Sebentar, mohon maaf. Ini saya udah terdistract secara visual. Jadi pintu studionya masih terbuka. Saya tutup sebentar. Oke. Ya, oke, kita lanjutkan lagi ya. Maka di sini benar-benar kita untuk menjadi seorang pengemban dakwah, pengemban risalah Islam begitu ya, itu benar-benar mulai akar dari akidah kita, rasa tawakal kita benar-benar memang harus dipupuk gitu kan. Jadi apa ya? Ketika Allah sendiri menjanjikan kebaikan bagi penolong agamanya, ya kita harus bisa berpositif thinking gitu. Artinya berpositif thinking entah dengan cara apa, ya Allah pasti akan menolong, pasti akan Allah berikan kepada kita. Gitu. Nah, kalau beri yang mungkin belum waktunya atau akan diganti dengan yang lebih baik. Nah, itu benar-benar harus menjadi satu landasan soal rizki, soal bagaimana orang bisa menerima apa yang kita sampaikan dan lain sebagainya. Itu adalah satu hal yang perlu kita kita pikirkan ya, kita pikir. Nah, kemudian bagaimana untuk menguatkan diri kita begitu ya. Nah, itu dalam surah Fusilat itu berfirman, "Waman ahlam mimma ilallah wa anna salihan minal muslimin." Jadi barang apa yang lebih baik ya perkataannya mimman da'a ilallah dibandingkan orang barang siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyampaikan atau mengajak ke jalan Allah gitu ya, mengajak kepada Allah, kemudian berbuat amal soleh, waqala innani minal muslimin, dan berkata sesungguhnya aku adalah orang-orang yang berserah diri gitu. Apa maksud berserah muslim ya, Islam artinya berserah diri apa? Meyakini bahwasanya baik yang ada dalam hidupnya itu semua adalah karena Allah. Artinya apa? Ketika Allah memberikan yang baik, kita terima yang baik. Maksudnya kalau Allah memerintahkan itu ya, itu kita laksanakan, kita terima perintahnya. Kalau Allah memberikan larangan, maka kita juga meninggalkannya. Karena memang pahala itu kan bukan hanya soal kita melaksanakan perintah Allah, tapi kalau kita meninggalkan larangan Allah itu juga adalah sebuah pahala yang akan Allah berikan. Nah, kita berpijak pada satu ayat itu. Jadi memang untuk menjadi seseorang yang mau menyerukan kebaikan ya itu banyak sekali sebenarnya motivasinya gitu. Jadi salah satunya itu kan ketika ini ya dalam sebuah hadis itu disampaikan ketika ada seseorang yang kemudian itu dia berbuat baik karena wasilah seseorang begitu, itu kalau dikisahkan dulu itu di sebuah kampung begitu ya. Kemudian ada dakwah yang disampaikan di sana, kemudian ada orang yang berubah karena dakwah itu, ya makanya kebaikan orang yang melaksanakan kebajikan itu akan sampai juga kepada orang yang mengajaknya begitu. Begitu seterusnya gitu ya. Jadi contoh misalnya nih, ini kita ada komunitas ini ya, majelis gaul ini, yang dulunya nggak ada majelis gaul, kemudian dengan adanya majelis gaul banyak orang yang kemudian belajar Islam, orang yang mengenal Islam ya, orang yang berubah karena wasilah majelis gaul. Maka setiap kebaikan yang dikerjakan oleh orang-orang tersebut tadi pahalanya akan sampai kepada founder ya majelis gaul gitu, akan sampai kepada kawan-kawan yang mengurusi majelis gaul, dan begitu seterusnya begitu ya. Selama kajian ini ada, selama konten-konten dakwah itu ada, dan kebaikan-kebaikan itu ada, maka kebaikan itu jugalah nanti akan mengalir kepada orang-orang ini gitu. Tapi ya memang ujiannya berat gitu kan. Nggak kayak misalnya contoh kita ini kan lagi ini ya, acara-acara offline mungkin sudah ada begitu ya. Mungkin ya acara-acara kajian-kajian walaupun hari ini bisa kita saksikan banyak sekali peminatnya, tapi tetap saja masih kalah banyak dengan event-event yang non agama gitu ya. Konten-konten
event-event yang memang dia bukan event agama, bukan event-event yang Islami begitu. Nah, itu masih banyak begitu. Jauh jauh lebih banyak, walaupun orang-orang yang tertarik dari Islam itu juga sudah banyak gitu ya. Dan satu ini ya, mumpung saya ingat juga kemarin itu satu hal yang kemudian saya agak miris gitu ya. Jadi benar-benar ketika 1924 kekhilafan Islam itu diruntuhkan di Turki, hari ini banyak sekali orang-orang yang sudah lupa dengan sejarahnya gitu. Jadi mereka nggak tahu apa itu apa itu peristiwa 1453 ya. Kemarin ketika saya kunjungin museum-museum di sana, tempat-tempat bersejarah di sana, ya seperti mohon maaf, makamnya Sultan Muhammad Al-Fatih itu sepi. Jadi kita masuk itu nggak pakai antri, nggak pakai yang berjubel-berjubel gitu, enggak, kita masuk-masuk aja gitu kan ke makam beliau, kemudian ke makamnya Emine itu istri beliau, kemudian ke makam ibunya juga. Jadi di satu komplek itu ada makamnya Sultan Muhammad Al-Fatih, kemudian ada makamnya istri dan juga ibunya gitu. Nah, kemudian di sampingnya ada masjid namanya Fatih Jami, Masjid Fatih gitu ya. Itu sepi gitu. Ya, adapun orang yang ziarah ke sana, ya bukan ziarah, wisata ke sana itu ya cuma di bagian halaman depan masjid, kemudian foto-foto, selesai, mereka nggak tahu kalau di dalam ada makam seorang Muhammad Al-Fatih gitu ya. Muhammad Al-Fatih itu kan orang yang disebutkan ini dalam hadis Latuf Tahal Al-Qustantiniyah falanimal amiru amiruha walanimal jaisyu dzalikal jais. Dan apa namanya? Lafaz hadis itu terpampang di dalam ruangan, di bagian atasnya itu terpampang hadis itu, kemudian di ruangan makam Muhammad Al-Fatih itu ditutup dengan box kaca, kemudian ada surban beliau gitu. Nah, itu apa namanya, sepi gitu, karena mereka nggak wisatawan nggak terlalu mengenal sosok itu gitu, padahal beliau kan sosok penting dalam sejarah Islam. Kemudian ada lagi di Museum Panorama 1453 itu cerita atau kisah tentang Muhammad Al-Fatih kecil yang itu kemudian dididik oleh Syekh Aksyamsuddin untuk apa namanya menaklukkan Konstantinopel. Dan di situ ada cerita yang jarang sekali diketahui oleh orang ya. Ceritanya adalah ketika masih kecil di Edirne, di kota Edirne, kota masa kecil Muhammad Al-Fatih, ternyata Muhammad Al-Fatih dengan Vlad Dracula, ya, dengan anaknya Raja Bulgaria pada saat itu yang di kemudian hari menjadi musuh, dengan Vlad Dracula, dengan adiknya Dracula itu satu kelas, ya, satu kelas. Kemudian adiknya Dracula ini masuk Islam, ikut menjadi pasukannya Muhammad Al-Fatih, sementara Dracula ini tetap bersikuku dengan agama Kristennya, kemudian mengabdi kepada ayahnya. Padahal tujuan ayahnya Dracula itu menyekolahkan Vlad dan adiknya ke Edirne adalah supaya mereka berdua masuk Islam, gitu. Tapi ternyata yang masuk Islam ya cuman adiknya. Dan ya sebagaimana kita ketahui ketika dewasa, Muhammad Al-Fatih dan Dracula ini menjadi musuh ya, permusuhan begitu. Satu membawa Islam, satu membawa Kristen. Nah, di museum itu bagus sekali. Jadi di bagian atas itu ada kubah 180 derajat begitu ya, kubah setengah bola gitu bentuknya, kemudian ada ilustrasi meriam, kemudian di dindingnya itu ada gambar-gambar penaklukan, kemudian ada miniatur-miniatur meriam, ada miniatur tembok Konstantinopel yang dijebol dan lain sebagainya. Dan lagi-lagi tempat wisata itu sepi gitu ya. Waktu kami datang ke sana kebetulan berenam, ya pagi itu baru buka kami aja yang masuk gitu. Kemudian nggak lama ya masuk ya beberapa orang aja, nggak serame Hagia Sophia gitu, Hagia Sophia atau Hagia Sophia gitu. Jadi tapi di Hagia Sophia itu juga ya karena dulunya museum gitu ya, karena dulunya museum, orang-orang yang masuk ke situ ya menutup auratnya nggak sempurna, walaupun di sana wajib tamu muslimah itu menutup aurat gitu kan, tapi tetap aja di dalam ada kejadian-kejadian yang nggak elok lah untuk tampak di sebuah masjid gitu. Tapi ya itulah yang terjadi gitu. Artinya apa? Nggak cuma di Indonesia orang-orang atau kaum muslim ini jauh dari agamanya, tapi di luar sana juga iya. Bahkan di tempat terakhir kekhilafan Islamiyah itu runtuh,
orang-orang sudah banyak dilupakan tentang sejarahnya gitu. Nah, itulah kemudian membuat tugas untuk menyampaikan risalah Islam ini menjadi lebih berat lagi. Ya kalau ringan mungkin apa namanya? Kalau ringan itu pahalanya nggak tinggi gitu kan. Jadi apa namanya? Disebutkan di dalam hadis itu syahidus syuhada ya. Penghulu para syuhada itu adalah Hamzah, ya Hamzah pamannya Rasulullah itu, dan orang-orang yang menyeru di depan penguasa yang zalim dan dia mati karenanya. Artinya apa? Orang yang menyerukan Islam ya di depan penguasa yang zalim kemudian mati karena hal tersebut, maka beliau-beliau ini menjadi penghulu para syuhada. Artinya apa? Pemimpinnya para syuhada, dan surganya itu diletakkan dalam surga yang tertinggi, bertetangga dengan Rasulullah SAW gitu. Nah, tentunya ini menjadi satu amalan yang berat gitu. Kalau ringan ya nggak mungkin surganya setinggi itu, masuk surga bersama Rasulullah SAW. Nah, dan kemudian mungkin sebelum nanti kita masuk ke diskusi tadi 20-50-an, saya masuk 20-50 atau 20-55 ya. Nanti kita mungkin ada diskusi. Di era sekarang ini tentunya perkembangan informasi itu sangat cepat, update itu sangat cepat, maka kita harus bisa lebih cepat daripada itu. Artinya apa? Waktu 24 jam yang kita miliki itu nggak bisa kita sia-siakan ya untuk hal-hal yang mungkin ya sebenarnya nggak masuk di prioritas begitu. Maka mau nggak mau ya kita harus mengubah prioritas hidup kita. Gitu. Nah, cara paling gampang mengatur prioritas itu kan kita bikin kuadran ya. Aktivitas yang penting tapi tidak mendesak, penting yang mendesak, aktivitas yang tidak penting tapi mendesak, dan aktivitas yang tidak penting tidak mendesak. Gitu. Apa contohnya tidak penting tidak mendesak? Ya stalking, scrolling sosial media, mantengin mantan gitu kan, itu kan nggak penting dan nggak mendesak gitu. Nggak penting tapi mendesak, contohnya apa? Contohnya misalnya nyuci baju, nyuci kendaraan, nah itu aktivitas yang tidak penting tapi mendesak begitu. Masa mau bajunya bau terus nggak dicuci dan lain sebagainya. Nah kita jangan sampai terjebak dalam aktivitas-aktivitas semacam itu gitu. Kemudian ada aktivitas yang penting tapi tidak mendesak. Apa penting tapi tidak mendesak? Contohnya misalnya belajar bahasa gitu ya. Jadi kemarin waktu saya pergi ke Turki itu salah satunya saya udah pede gitu kan. Turki kan di Eropa, insya Allah banyak lah yang bisa bahasa Inggris. Ternyata bahasa Inggris saya di sana nggak laku gitu. Cuman 1-2 orang aja yang bisa bahasa Inggris. Akhirnya alhamdulillah kemarin begitu balik ke Indonesia, saya nemu 4 kursus bahasa Turki, saya belajar gitu. Ya kalau mungkin ke Arab ya, dulu pernah saya coba dengan bahasa Arab yang cuman menyebutkan apa namanya objeknya gitu, itu apa namanya, misalnya apa namanya, kita mau beli teh gitu, syai itu udah orang sudah paham gitu, ada apa susu dan lain sebagainya kalau kita belanja di warung gitu kan, itu dengan bahasa Arab yang apa namanya, yang pokoknya bisa ngomong, itu orang sudah paham. Jadi dulu ya sering lah bisa menawar harga di sana gitu. Ya, Bang, gundulin rambut misalnya habis tahalul, gundulin rambut itu saya bisa nawar misalnya ashroin salasa gitu kan, 20 real 3 orang gitu. Nah, itu dulu bisa dapat harga segitu gitu kan. Jadi dengan bahasa Arab yang apa namanya, ketika di Indonesia itu sering baca kitab baca kitab bahasa Arab, itu ternyata dipakai di sana itu bisa paham gitu. Nah, sementara kemarin waktu ke Istanbul sama sekali nol ya soal bahasa Turki. Saya pede dengan bahasa Inggris, begitu nyampe di sana beberapa orang bisa diajak ngomong bahasa Inggris, tapi selebihnya sebagian besar ngomongnya pakai bahasa Turki. Akhirnya kemarin pegang HP, pakai translate, kemudian dikasih orang. Nah, belajar yang seperti itu adalah aktivitas yang penting tapi tidak mendesak gitu. Kenapa? Suatu hari itu akan berubah menjadi kuadran yang paling tinggi, penting mendesak gitu. Tiba-tiba kita harus jadi kita ada aktivitas penting yang membutuhkan bahasa misalnya ya, bahasa yang multibahasa begitu, maka kita harus siap detik itu juga mau nggak mau gitu kan.
ini misalnya mengurus keluarga, mengurus anak-anak, bercengkrama dengan anak-anak, membangun komunikasi dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, itu adalah aktivitas yang penting tapi tidak mendesak. Suatu hari kalau kita tidak kalau sejak hari ini tidak meluangkan waktu untuk hal tersebut, suatu hari kita akan terjebak pada aktivitas yang penting dan mendesak. Mohon maaf, naudzubillah min dzalik, tiba-tiba anaknya pergaulan bebas, pakai narkoba, wah nggak keruan, minum-minuman keras, nggak ngerti agama dan lain sebagainya. Pada saat itu tenaga kita, waktu kita, harta, segala bentuk potensi yang kita miliki akan disita oleh hal-hal yang semacam itu. Maka belajar agama mulai dari sekarang itu penting. Membangun hubungan dengan keluarga itu penting, gitu ya. Jangan sampai nanti ketika sudah sampai, contoh misalnya ya, misalnya nih bulan Ramadan tahun ini kan rame lagi masalah perbedaan awal Ramadan gitu kan. Ada tiba-tiba tahun ini aturannya berubah, tahun lalu 2 derajat sekarang 3 derajat, akhirnya yang lihat hilal tapi belum sampai 3 derajat dikatakan bohong. Kemudian yang ngikut, ada orang yang ngikut hilal atau ru'yatul hilal global gitu ya, tempat-tempat yang ada di luar negeri, di Arab, di Turki, di India, di mana lagi kemarin nampak di Afrika, Eropa itu kan nampak hilalnya kan. Ada sekitar 40-an negara yang puasanya mulai hari Sabtu gitu. Nah, itu dibilang tidak taat pada pemerintah begitu. Ini kan pemahaman agama yang mendasar harusnya gitu. Dan soal menjalankan puasa atau ngikut puasa hari ini atau besok itu nggak bisa, ya kita ngikut pemerintah, dosanya kalau dosa ditanggung pemerintah, itu nggak bisa seperti itu. Yang namanya ijtihad, kalau benar itu dapat pahala, kalau salah ya kalau benar itu pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1 gitu. Tapi yang paling penting adalah kita tahu dasarnya dulu mengambil keputusan kita ngikut ru'yatul hilal lokal atau ru'yatul hilal global, kita ngikut puasa hari ini atau besok, itu kita harus tahu dalilnya begitu. Nggak bisa nanti di akhirat kita, kenapa kamu begitu? Ya karena pemerintah saya begini, nggak bisa kayak begitu. Itu puasa itu kan aktivitas individu ya kan, aktivitas yang hanya diketahui oleh diri kita sendiri dengan Allah, ya dosanya ditanggung kita sendiri gitu kan. Nah, hal-hal semacam ini, pelajaran-pelajaran agama seperti ini, itu penting sekali untuk kita pelajari mulai dari sekarang begitu. Nah, kenapa kok harus dipelajari? Nanti ketika kita sudah dewasa, ini insya Allah udah akil balik semua kan ya. Ketika sudah dewasa, kemudian kita menemui masalah-masalah yang semacam itu, fatal akibatnya. Nah, gitu. Contoh misalnya soal wudhu, ya wudhu itu kan ya kita harus mendasarkan amaliyah wudhu kita kan kepada guru kita belajar sama ustadznya belajar sama ustadznya lagi, terus begitu sampai nanti nyampe pada mazhabnya imam tertentu, misalnya katakanlah di Indonesia Syafi'i begitu kan. Seperti kemarin ada pengalaman ketika di Istanbul itu, ya sempat ditegur orang gitu ya. Saya sendiri sempat 2 kali. Ya, sempat 2 kali. Yang pertama itu sholat zuhur karena bukan sholat zuhur, sholat isya dan maghrib. Sholat isya dan maghrib saya jamak takhir qashar ya, maghribnya 3, isyanya 2 gitu. Nah, kemudian ditegur oleh orang, dibilang, hey brother, it's not enough gitu. Isya 4, not 2 gitu. Saya bilang, yes I do the maghrib 3 rakaah and isya 2 rakaah. No, not enough gitu. Terus dia saya kasih tahu Syafi'i Indonesia. Oh, Syafi'i. Oh. Terus dia bilang tamam, terus dia ninggalin saya begitu. Jadi kalau di Turki kan 90% itu ya Hanafi lah, sama kayak di Indonesia kita 90% Maliki, Syafi'i gitu kan, sisanya ada Maliki dan lain sebagainya. Di Turki 90% Hanafi gitu. Nah, perbedaan seperti itu akan nampak begitu. Jadi orang yang terbiasa pakai mazhab Hanafi kemudian melihat orang yang menggunakan mazhab Syafi'i ya akan bingung. Syafi'i melihat Hanafi juga akan bingung gitu. Jadi kalau di Turki itu habis baca Al-Fatihah, imamnya baca Al-Fatihah, kemudian kalau aminnya itu keras, nah itu bisa dipastikan orang Indonesia gitu, atau Malaysia, karena menggunakan mazhab Syafi'i. Kalau di sana aminnya itu kan lirih banget, amin, cuma begitu doang, ya bener-bener begitu, hampir nggak kedengeran. Kalau ada orang Indonesia nggak ngerti, pertama kali sholat jamaah bersuara keras, ya satu masjid bisa kedengeran gitu. Nah,
Hal-hal semacam ini itu kan sebenarnya hal-hal yang mendasar. Tapi kita kalau mau lihat hari ini betapa banyak generasi muda kita, jangankan generasi muda ya, saya nggak ngomong hanya generasi muda, generasi Muslim kita tidak memahami hal-hal yang semacam ini, begitu. Pokoknya berbeda, ya sudahlah, diterima saja, jangan dibesar-besarkan, jangan begini, jangan begitu. Iya kalau berbedanya untuk urusan yang halal gitu, sama-sama ada dalilnya begitu kan. Tapi kalau berbedanya, contoh kasus kemarin pernikahan beda agama, itu bukan ikhtilaf yang kemudian memberikan rahmat, itu adab gitu, ya kan. Jadi pernikahan beda agama, wah ini ada pendapat yang mengatakan boleh, ada pendapat yang mengatakan tidak boleh. Ya kita nggak usah apa namanya, kita nggak usah berpecah belah lah untuk urusan begini dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu kan hal yang urgent gitu kan. Nah maka hal-hal semacam ini, hal-hal dasar yang semacam ini, kita bisa bayangkan ya kalau itu masih menjadi perdebatan yang begitu sengit hari ini, berarti kan eh, apa namanya, pemahaman generasi kita tentang Islam ini sangat-sangat minim gitu kan. Kemudian ada survei juga dari MUI ya, insya Allah tahun 2019, 51, sekian persen eh, masyarakat Indonesia buta aksara Al-Quran gitu ya. Kalau dulu di zaman penjajahan Belanda itu kan mengklaim, penjajah itu mengklaim bahwasannya masyarakat di Nusantara itu buta huruf. Padahal bukan buta huruf gitu. Mereka nggak mengenal huruf Latin. Yang mereka kenal adalah huruf Arab gitu. Jadi kalau dalam ini kadang kalau saya posting di TikTok dan lain sebagainya, saya ngomong tentang bahasa Jawi yang saya bilang itu adalah bahasa yang menggunakan aksara Arab, itu diketawain gitu. Jadi diketawain sama orang yang nggak ngerti gitu ya. Di mana-mana bahasa Jawa itu ya bahasa Jawa itu. Ya, belajar dulu dong bla 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 bla. Padahal yang namanya bahasa Jawi itu adalah bahasa, kalau 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 orang Melayu ya bilang bahasa Jawi itu adalah bahasa yang ditulis menggunakan aksara Arab tapi lafadznya itu lafadz lokal gitu. Jadi kalau di Melayu itu ada kemarin waktu saya jalan-jalan ke Lok Sumawe itu di satu ini ya, di satu apa namanya, di satu pesantren atau di satu apa ya namanya istilahnya kalau di Aceh itu ya pesantren itu ya. Saya baca kitab Toharoh. Jadi baca kitab Toharoh yang ternyata menggunakan bahasa Jawi gitu. Sampai saya ditanya sama salah satu pengelola pesantrennya, ada apa bang dengan kitab itu? Ya saya bilang, enggak Ustadz, ini saya ingat masa kecil saya belajar. Nah, kalau di Jawa namanya ini Arab Arab Pegon gitu. Oh iya, kalau di sini namanya bahasa Jawi gitu. Bahasa Jawi bukan bahasa Jawa ya. Bahasa Jawi itu bahasa Arab yang ditulis sorry, bahasa Melayu atau bahasa-bahasa lokal begitu yang ditulis dengan lafaz atau aksara Arab begitu. Nah, pada saat itu kita karena kita nggak bisa baca tulisan Latin, oleh Belanda dibilang kita buta huruf. Sekarang yang terjadi sebaliknya, 51, sekian persen masyarakat Indonesia tidak bisa atau buta aksara Al-Quran. Ya, ini satu kondisi yang sangat miris. Nah, oleh karena itu penting bagi kita bukan hanya kemudian apa namanya, melandasi diri kita dengan akidah yang kuat, dengan keimanan yang kuat, dengan ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri dari apa yang diharamkan dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan ya. Bukan hanya berhenti sampai di situ. Ternyata ada sebuah kewajiban ya dari Allah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair gitu ya, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar gitu kan. Jadi hendaklah ada suatu sekelompok orang ya, suatu ada di tengah-tengah kaum gitu ya, ada apa namanya ya, sekelompok gitu di tengah-tengah kalian yang menyerukan kepada kebenaran dan mencegah dari yang mungkar, wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Artinya apa? Syarat berikutnya agar kita bisa menyampaikan kebenaran ya, memegang risalah dakwah ini dengan baik adalah dengan dakwah bersama kelompok, bersama jamaah begitu ya. Nggak bisa kita berdakwah sendiri. Sampai kapan kita sendirian kuat berdakwah kepada banyak orang begitu. Nah, oleh karena itu diperlukan jamaah, diperlukan dakwah yang berkelompok, bersinergi, ya punya satu visi dan misi yang sama, dikerjakan bersama-sama, terorganisir dan seterusnya begitu. Nah,
Itu. Jadi yang tadi memang yang pertama tadi adalah melandasi aktivitas dakwah ini dengan ketakwaan. Kemudian yang kedua tadi bagaimana kita mengatur atau sebelum itu tadi yang ketiga, yang kedua adalah bagaimana kita senantiasa berpositif thinking sama Allah ya. Faida azamta fatawakal Allah gitu. Kalau kita sudah punya azam ya, punya niatan yang kuat, fatawakal Allah, tapi nggak hanya sampai di situ. Fatawakal Allah ini harus didampingi juga dengan apa namanya? Ikhtiarnya begitu kan. Nah, kemudian tadi yang ketiga memanage aktivitas sehari-hari kita. Jangan sampai kita senantiasa dipusingkan oleh hal yang penting dan mendesak. Kalau bisa dipersiapkan hal-hal penting dan mendesak itu tadi di kita memposisikan hal-hal penting itu di saat-saat yang tidak mendesak. Jadi mumpung waktunya masih muda, punya banyak waktu luang, digunakan untuk belajar Islam, mengkaji Islam, ya, mencetak dirinya menjadi seorang pemegang risalah Allah.